yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih yang senantiasa setia mengikuti Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Kita mengucap syukur karena masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi Sapaan Teduh. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Di pagi hari ini pun kami rindu disapa oleh firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan biarlah Roh Kudus yang menerangi hati pikiran kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan juga semua jemaat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pagi ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, jika kita membaca surat Filipi pasal yang keempat ini, bagian yang barusan saya bacakan itu masuk dalam nasihat-nasihat terakhir. Dalam nasihat ini, Filipi, Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi mengingatkan untuk bersukacita senantiasa, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, jangan khawatir tentang apapun juga, berbicara tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Lalu masuklah jadi akhirnya saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah dalam satu surat tulisannya jadi akhirnya, bagian terakhir biasanya adalah kesimpulan dan inti, dan di sini dikatakan untuk memikirkan hal-hal yang dengan karakter yang tadi. Kita lihat hal pertama yang dikatakan adalah semua yang benar. Benar itu bisa mengalahkan dua hal, yaitu hal yang tidak benar dalam arti hanya hayalan atau halusinasi. Benar juga berarti bukan yang jahat, hal-hal yang bukan yang salah atau yang jahat, tetapi yang benar. Demikian yang dipikirkan. Setelah itu dikatakan juga semua yang mulia berarti bukan yang hina. Lalu semua yang adil berarti bukan kecurangan, semua yang suci bukan yang najis. Lalu dikatakan juga semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, semua ini adalah hal-hal baik, hal-hal yang mendatangkan sejahtera. Apakah ini sama dengan mengajak jemaat untuk positive thinking, untuk melihat sisi terang dari segala sesuatu? Mungkin bisa, tapi lebih dari itu, pesan firman Tuhan ini mengajak kita untuk menjaga kesehatan pikiran. Kita diajak untuk melatih pikiran, yaitu untuk menentukan hal-hal apa yang boleh diolah, informasi apa, data apa
yang boleh diolah dalam pikiran kita, dan itu harus yang bermanfaat, baik, benar, mulia, suci, manis, sedap didengar, ya. Baikkan hatimu diketahui semua orang, jangan khawatir tentang apapun juga, berbicara tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, lalu masuklah jadi akhirnya saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah dalam satu surat tulisannya jadi akhirnya, bagian terakhir biasanya adalah kesimpulan dan inti, dan di sini dikatakan untuk memikirkan hal-hal yang dengan karakter yang tadi. Kita lihat hal pertama yang dikatakan adalah semua yang benar. Benar itu bisa mengalahkan dua hal, yaitu hal yang tidak benar dalam arti hanya hayalan atau halusinasi. Benar juga berarti bukan yang jahat, hal-hal yang bukan yang salah atau yang jahat, tetapi yang benar. Demikian yang dipikirkan. Setelah itu dikatakan juga semua yang mulia berarti bukan yang hina. Lalu semua yang adil berarti bukan kecurangan. Semua yang suci bukan yang najis. Lalu dikatakan juga semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, semua ini adalah hal-hal baik, hal-hal yang mendatangkan sejahtera. Apakah ini sama dengan mengajak jemaat untuk positive thinking, untuk melihat sisi terang dari segala sesuatu? Mungkin bisa, tapi lebih dari itu, pesan firman Tuhan ini mengajak kita untuk menjaga kesehatan pikiran. Kita diajak untuk melatih pikiran, yaitu untuk menentukan hal-hal apa yang boleh diolah, informasi apa, data apa yang boleh diolah dalam pikiran kita, dan itu harus yang bermanfaat, baik, benar, mulia, suci, manis, sedap didengar, ya. Bukan hal-hal yang melahirkan kecemasan, kekhawatiran berlebihan, bahkan kepanikan, dan sampai sakit penyakit. Bukankah ini menjadi pesan yang penting? Karena riset juga mengatakan bahwa sebagian besar penyakit di masa sekarang ini datang dari pikiran yang sakit. Lalu firman Tuhan hari ini, cara kita untuk melakukannya adalah membandingkannya seperti diet untuk kesehatan tubuh. Kalau orang yang sudah melakukan diet untuk kesehatan tubuhnya, dia akan memilih hal-hal yang dikonsumsi. Ada yang sudah harus mengurangi gula, mengurangi karbohidrat, makan hanya makanan sehat dan berserat tinggi, dan sebagainya. Artinya, kita menyeleksi makanan yang masuk ke tubuh kita demi kesehatan tubuh kita. Maka, kita juga bisa menyeleksi yang masuk ke dalam pikiran kita untuk kesehatan pikiran kita. Demikian prinsipnya. Inilah disebut dengan diet pikiran. Bisa jika dilatih. Kita bisa, tetapi memang kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak punya kendali atas peristiwa-peristiwa di sekitar kita, tapi kita punya kendali atas reaksi kita terhadap itu semua. Jadi ketika kita bisa mengendalikan reaksi kita, ketika kita bisa menguasai pikiran kita, memilah dan memilih apa yang kita pikirkan, ya, pada saat itu kita juga bisa mengendalikan reaksi kita. Kita tetap bisa tenang dalam segala situasi karena prinsipnya kita berpikir bahwa Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu dan Tuhan yang pegang kendali. Jadi sekalipun kita tidak bisa pegang kendali atas segala sesuatu, Tuhan yang pegang kendali. Ini menjadi satu pegangan bagi kita untuk lebih bisa lagi bijaksana, memilah dan memilih apa yang akan kita pikirkan sehingga kita memiliki pikiran yang sehat. Dan ini perlu kita latih bersama. Sehingga kita lebih bisa kuat dalam menghadapi apapun juga. Dan secara fisik kita juga sehat karena pikiran kita sehat. Tuhan kiranya memampukan kita melakukan firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di pagi ini yang sudah boleh menyapa kami menjadi satu peringatan bagi kami, satu ajaran bagi kami
untuk bisa lebih lagi bijaksana dalam memikirkan hal-hal yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memilih pikiran apapun yang akan kami pikirkan, dan supaya kami juga Tuhan berikan kesehatan secara fisik, kesehatan secara mental, dan juga kesehatan secara rohani. Bapa, kami juga berdoa hari ini untuk para pengurus kategorial, baik pengurus Zaitun, pengurus Mamre, pengurus Moria, pengurus Permata, Ras, dan juga pengurus KAKR se-GBKP di tingkat pusat klasis dan juga Runggun dan bakal jemaat. Tuhan kiranya memberkati setiap pengurus kategorial, memampukan dalam pelayanan, dalam menjalankan program dan tanggung jawab supaya tetap dijalankan dengan penuh sukacita. Hikmat dari Tuhan yang senantiasa menguatkan, dan kiranya Tuhan berikan kesehatan. Tuhan juga berkati keluarga dari pengurus kategorial kami supaya semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau memulai aktivitas kami hari ini dengan berserah kepada Tuhan saja. Kami percaya apapun yang akan terjadi sepanjang hari ini, kami bisa belajar untuk melatih pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.